Om Swastiastu. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berkaitan tentang pengembangan program pembelajaran sains. Baik, sebelum kami mulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitria Sofiani dengan nomor NIM 201104105. Dan ada teman saya yang bernama Luputu Avianti Indriani dengan nomor NIM 2011041041012. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri saya persilahkan. Jadi di sini pemateri saya sendiri. Langsung saja, pengembangan program pembelajaran sains. Pengertian pembelajaran sains AUD. Perencanaan adalah aktivitas yang menggambarkan di muka hal-hal yang harus dikerjakan. Dan cara mengerjakan dalam mencapai tujuan telah ditentukannya, bahwa perencanaan merupakan yang mendahului tindakan mencangkup pengembangan dan pemilihan. Alternatif tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan perencanaan pembelajaran menurut Nana Sudjana 1998 secara umum adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang harus dilakukan dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan mengkoordinasikan, mengatur dan menetapkan komponen-komponen pengajaran sehingga arah kegiatan atau tujuan, isi kegiatan atau materi, cara pencapaian kegiatan, metode dan teknik, serta bagaimana cara kita mengukurnya, evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Sebagai sains bagi anak usia dini yang meliputi tujuan, dukungan material yang dibutuhkan penyampaian anak, pengembangan kegiatan, penguatan dan penghargaan, lembar kerja anak dan evaluasi. Maka batasan dan perencanaan pembelajaran sains adalah memprediksi atau memperkirakan hal-hal yang diperlukan sebagaimana kebutuhan unsur-unsur yang teridentifikasi tersebut. Yang selanjutnya ada bagaimana pengembangan unit dan perencanaan program pembelajaran sains AUD. Jika kita konsisten dan komitmen, model program yang dipilih adalah model yang sifatnya terintegrasi. Maka pembelajaran sains sebaiknya menggunakan pendekatan unit. Sebab dengan teaching unit dapat dilakukan pembelajaran dengan sistem interdisipliner dan terpadu. Sains adalah sebagai skema konseptual yang berhubungan dengan ide, keterampilan, dan aktivitas yang disatukan melalui topik atau tema sederhana, misalnya bumi dan permukaannya. Jadi, unit adalah gambaran sasaran pengembangan pembelajaran sains akan dipelajari oleh anak usia dini. Pembelajaran sains akan mengarah pada kegiatan yang amat akademis dan prestatif, sehingga menjenuhkan, bahkan dapat membuat anak mogok kegiatan. Walaupun tentunya jika kita melihat dari pengalaman sains yang akan diperoleh, cenderung akan lebih banyak dibandingkan dengan model lainnya. Tetapi kita harus disadari bahwa kita mengembangkan sains pada kelompok anak usia dini yang kemampuannya serta perkembangannya belum matang secara sempurna, terutama pada aspek kognitif. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan unit, diantaranya yang pertama ada berhubungan langsung dengan pengalaman kehidupan anak dan harus dibuat daripada yang diketahui oleh anak. Ada juga yang mencerminkan konsep yang perlu dikuasai oleh anak usia dini, mendukung materi utama dalam kurikulum sehingga berdasarkan penelitian berupa materi terpadu antara konsep dan proses. Berhubungan dengan aktivitas sering kali dilakukan oleh anak. Informasi terkait tema dapat dirasakan anak dan dapat dikuasai oleh anak usia dini. Materi yang sama
hendaklah dilakukan melalui aktivitas yang berbeda. Baik, yang selanjutnya ada model program pengembangan pembelajaran sains untuk PAUD. Di sini menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola pembelajaran yang dapat menerangkan proses, menyebutkan dan menghasilkan lingkungan belajar tertentu sehingga peserta didik dapat berinteraksi yang selanjutnya berakibat terjadinya perubahan tingkah laku siswa secara khusus. Terdapat beberapa model pengembangan program pembelajaran atau kurikulum yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan program pembelajaran sains pada anak usia dini. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Fitria. Tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu A. Menggali gagasan siswa, B. Mengadakan klarifikasi dan perluasan terhadap gagasan tersebut, C. Merefleksikannya secara eksplisit. Hasil kajian selama ini, secara umum terdapat 3 pendekatan utama dalam pengembangan kurikulum sains pada jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu 1. Pendekatan yang bersifat situasional. Pendekatan yang bersifat situasional adalah pembahasan tentang sains akan diulas secara lebih mendalam apabila dalam pembelajaran muncul fenomena yang terkait dengan tuntutan pembahasan konsep dan pengalaman sains pada sasaran belajar. Jadi, pendekatan ini sangat ditentukan oleh muncul atau tidaknya konteks sains dalam pembelajaran yang sedang dilakukan. Yang kedua, pendekatan yang bersifat terpisah atau tersendiri. Pendekatan yang bersifat terpisah atau tersendiri diartikan sebagai program pengembangan pembelajaran sains dikemas secara khusus dan tersendiri. Pembelajaran sains diberikan waktu tersendiri sebagaimana bidang pengembangan lainnya dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran sains disetting atau dirancang secara khusus sesuai dengan karakteristik anak yang sesuai atau relatif dengan tuntutan penguasaan sains. Jadi, pengembangan pembelajaran sains bersifat reguler karena memiliki waktu dan tempat khusus dalam program kurikulum pendidikan anak usia dini yang ada. Program sains tidak tergantung program lainnya, walaupun tetap prinsip-prinsip pengembangan harus mengacu pada landasan perkembangan program kurikulum pada umumnya. Jadi program perkembangan pembelajaran sains sederajat dan berdampingan dengan program pengembangan lainnya dalam sistem pendidikan yang ada. Yang ketiga, pendekatan yang bersifat merging atau terintegrasi dengan disiplin lain atau bidang pengembangan lain. Dalam pendekatan ini, program sains dikembangkan dengan cara digabungkan secara formal dan sistematis dengan bidang pengembangan atau disiplin ilmu lainnya. Sehingga dalam program ini, pengembangan pembelajaran sains merupakan bagian dari suatu program kurikulum yang lebih luas dan terpadu sifatnya. Jadi dalam organisasinya, para pengembang program harus mampu melihat secara seksama karakteristik dan setiap bidang yang diintegrasikan dengan bidang sains tersebut. Baik, kesimpulannya, yang pertama, menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola pembelajaran yang dapat menerangkan proses, menyebutkan dan menghasilkan lingkungan belajar tentang sehingga peserta didik dapat berinteraksi yang selanjutnya berakibat terjadi perubahan tingkah laku siswa secara khusus. Yang kedua, perencanaan adalah aktivitas yang menggambarkan di muka hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, bahwa perencanaan merupakan pemikiran yang mendahului tindakan mencangkup pengembangan dan pemilihan alternatif tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola pembelajaran yang dapat menerangkan proses,
menyebutkan dan menghasilkan lingkungan belajar tertentu sehingga peserta didik dapat berinteraksi yang selanjutnya berakibat terjadinya perubahan tingkah laku siswa secara khusus.